kekuasaan itu bukan untuk dibagi, Mbak, tapi untuk dijalankan bersama-sama. Orang itu ribut antara bupati wakil bupati itu pasti kaitan dengan materi, kaitan dengan kewenangan, pembagian kewenangan segala macam. Makanya kenapa harus dibagi? Harus sama-sama. Ada rezeki sama-sama. Betul. Ada pekerjaan sama-sama. Kekuasaannya ya kita jalankan sama-sama. Jadi nggak ada yang dibagi. Hai sahabat Kompas.com, apa kabar? Senang banget saya dari Kumampung kembali di acara Nusaraya. Kalau yang sudah kita akan ngobrol sama Bapak Bupati atau pemimpin daerah. Nah sekarang juga hari ini aku nggak akan sendirian. Aku akan ngobrol juga sama Bapak Bupati Banyuasin Sumatera Selatan, Bapak Haji Asqolani Jassi SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya ada salah nyebut nama Bapak nggak? Nggak kan? Asqolani Jassi, betul Semuanya Pak? benar. Semuanya benar. Okay. Saya dari Kumampung Pak, terima kasih waktunya sudah datang ke Kompas.com. Jauh-jauh Pak ya dari Banyuasin? Enggak begitu jauh, 40 menit. 40 menit naik pesawat. Naik pesawat. Malah jangan-jangan lamanya justru dari Bandara. Dari bandaranya ke sini lebih lama Iya, biasanya Pak ya, kayak gitu Pak. Gimana Pak, di Banyuasin sedang musim apa? Cuacanya sedang bagaimana? Alhamdulillah Banyuasin sekarang lagi musim penghujan, jadi suasananya lagi sejuk. Syahdu lagi gitu Pak ya? ya. Jadi kalau ke sana lebih enak untuk beraktivitas pada saat ini. Oke, dan juga mungkin bercocok tanam juga Pak ya? Betul, jadi ini menguntungkan juga para petani, terus perkebunan juga di sana, sehingga turun hujannya sangat. Hujan berkah ini Pak ya? Iya, hujan itu adalah rahmat Betul. Allah yang menimbulkan keberkahan. Oke Pak, sekali kita langsung aja masuk ke pertanyaan ya Pak ya. Apa yang menjadi prioritas Bapak dalam membangun wilayah Kabupaten Banyuasin ini Pak? Silakan. Ya untuk yang paling prioritas pada saat ini ya Mbak Rere, itu infrastruktur, terutama jalan, jembatan, dan irigasi yang ada di Kabupaten Banyuasin. Karena infrastruktur ini menyangkut dari semua segi kehidupan masyarakat kita di Kabupaten Banyuasin. Karena Banyuasin ini agak beda dengan kabupaten kota lain. Karena kita ada dataran daratan, ada perairan. Nah yang perairan ini sangat sulit dijangkau. Karena mereka harus melalui jalan air. Makanya ini tugas pemerintah Kabupaten Banyuasin mengintegrasikan antara perairan dengan daratan. Artinya sekarang masyarakat mau ke suatu kecamatan dan desa sudah bisa pakai kendaraan roda 4 maupun roda 2. Oh, sudah terintegrasi. Nah, ini yang membutuhkan pendanaan yang sangat mahal bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan antara perairan dengan daratan. Ya, supaya kita ada 21 kecamatan. Yang terdiri dari 288 desa dan 25 kelurahan di Banyuasin. Jadi luasnya sangat luas. Sangat luas ya Pak. Dan Banyuasin termasuk kabupaten yang terluas kedua di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, jadi segitu luasnya ya. Betul. Nah tadi untuk mengintegrasikan itu bagaimana Pak? Ya kita harus menggunakan pembiayaan yang besar karena jalannya harus kita timbun, kita buat jembatan sehingga yang selama ini tidak bisa kita ke sana lewat jalan darat, harus pakai speedboat. Ini akan berdampak kepada transportasi yang sangat tinggi sehingga daerah-daerah yang dimaksud itu menjadi daerah yang terisolir. Nah dengan pembangunan infrastruktur yang kita lakukan pada saat ini secara besar-besaran, tempat-tempat yang terisolir tersebut sekarang sudah nyambung. Sudah bisa ketemu sama daratan-daratan besar ya Betul, Pak ya? sehingga produksi sumber daya alam yang ada di sana bisa sangat mudah untuk dibawa ke kota. Sebaliknya juga sembako yang dari kota juga lebih enak ke sana kita, cepat. Dan harganya tidak harganya standar. Jadi lebih standar ya. Tapi kalau dengan kendaraan transportasi laut itu membuat biaya tinggi. Jadi mahal ya Pak ya. Jadi sehingga mempersulit sekali masyarakat yang ada di daerah perairan. Karena 80%, berapa persen Pak perairannya? Perairan 60% ya? 60-40. 60% air, 40% darat. Ya, alhamdulillah sekarang dari 21 kecamatan tinggal 2 kecamatan lagi yang belum terintegrasi. Nanti ini masih jalan ya Pak, lagi sedang alhamdulillah sedang kita kerjakan, sedang kita programkan, rencanakan di dalam pengerjaan proyek yang dimaksud. Oke, jadi sudah banyak ya Pak sebenarnya yang sudah dijalankan, cuma masih ada yang belum selesai gitu. Karena semua yang saya sampaikan tadi seperti jalan ke Pulau Rimau, Selat Penogoan, itu kan 50 kilo lebih.
Yang sekarang kita mampu baru sekitar 70-80% kita lakukan pembangunannya. Artinya kan masih ada PR yang belum kita selesaikan. Tapi yang jelas kebahagiaan kita, kepuasan kita, harapan keinginan masyarakat sudah dilaksanakan walaupun belum tuntas 100%. Selesai ya, Pak ya? Oke. Oke. Karena waktu 5 tahun itu sangat singkat ya, Pak? sekali ya. Sektor pertanian Banyuasin sangat potensial. Tadi Bapak sudah bicara di depan juga, di mana Banyuasin berkontribusi pada 30% untuk cadangan pangan Sumsel dan Sumatera kebutuhan Selatan. nasional. Kalau secara nasional itu tingkat 4 ya, Pak ya? Iya, nomor Tingkat 4 nasional kita. Nasional. Betul. Untuk lumbung padi ya, Pak? Betul. Nah, serta memiliki area sawah rawa lebak yang luas, area yang mampu beradaptasi dengan kondisi hujan yang tinggi. Betul. Bagaimana pemerintah daerah mengelola potensi pertanian ini? Apa yang masih menjadi kendalanya, Pak? Iya, kita memaksimalkan masalah pertanian yang ada di Kabupaten Banyuasin, khususnya padi ya. Karena kita penghasil nomor 4 nasional dan Nasional loh. nomor 1 di luar Pulau Jawa dan nomor 1 di Pulau Sumatera. 1, 2, 3 Jawa, Iya, nomor 4-nya empatnya kemudian Banyuasin. Kabupaten Banyuasin. Keren. Nah, yang pertama yang kita lakukan ada pendataan awal berapa luas lahan sawah kita. Nah, ini yang kita maksimalkan pada saat ini. Bagaimana kita menyiapkan pengelolaan lahannya dengan baik, bagaimana kita menyiapkan benih padi yang baik, yang bagus, yang cocok untuk lahan kita. Karena setiap sawah, setiap daerah itu bibit padinya berbeda-beda, Mbak. Karena karakteristiknya menyesuaikan Tanahnya ya. ya, daerahnya juga, suhu udaranya juga. Yang ketiga, bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita untuk penggunaan pupuk yang pas dan penggunaan juga yang harus tepat. Dan ini harus kita edukasi masyarakat kita melalui penyuluh-penyuluh kita. Nah, alhamdulillah Banyuasin, saya dengan Pak Slamet memimpin Kabupaten Banyuasin, kita programkan satu desa satu penyuluh. Jadi kalau dulu satu penyuluh itu 4 desa, 5 desa. Kurang tercover ya, Pak ya? Belum, betul. Sekarang satu desa satu penyuluh. Itu salah satu strategi kita juga untuk mengedukasi dan membina masyarakat pertanian yang ada di setiap desa. Jadi nggak cuma mengedukasi aja, tapi terus membimbing sampai mereka Betul. mahir, Sampai mereka paham. hasil. Sampai mereka hasil ya, Pak ya? Dan kita lakukan juga kerjasama dengan IPB, dengan Unsri dan UGM juga untuk membantu petani kita juga di dalam mengedukasi untuk meningkatkan produksinya di Kabupaten Banyuasin. Jadi kerjasama dengan teman-teman mahasiswa juga ya, Pak ya? Betul. Biar mungkin lebih didengarkan mungkin yang muda. Ya, karena gini, mereka kan punya kemajuan teknologi ini kan semakin cepat. Sehingga mereka punya teknologi baru, hasil penelitian yang baru. Nah, ini yang kita terapkan di Kabupaten Banyuasin. Karena kita juga butuh mengikuti teknologi pertanian pada saat ini. Betul. Makanya sekarang kita sudah menggunakan teknologi dalam pengelolaan lahan, termasuk juga penanaman, termasuk juga panen. Karena orang selalu berpikir kalau bicara petani, dalam tanda kutip ya Mbak Reren ya, itu pasti kotor, pasti miskin kayak itu kan. Nah, sekarang kita ingin membuang stigma yang miskin, yang petani itu kotor. Sekarang kita menggunakan dengan teknologi yang pada saat ini. Jadi ngolah lahan sawah itu tidak harus pakai cangkul lagi, tidak harus pakai bajak pakai sapi. Ini sudah pakai traktor. Sudah pakai traktor. Traktornya sudah pakai AC kayak itu. Oke. Iya. Terus pemupukan sudah pakai drone kayak itu kan. Jadi dari rumah, dari pondok mereka tidak harus berjemur panas-panas lagi ya, Pak ya? Nggak harus jadi, hitam-hitam lagi? Petaninya udah hitam lagi. Oke, Iya. jadi lebih putih-putih ya? Betul, karena ini harus kita lakukan kegiatan ini karena supaya tidak ada stagnan antara petani yang sekarang ini ada. Ini kan sudah petani-petani yang sudah tua-tua. Sementara yang muda-muda yang pada saat ini kan kalau suruh petani kan tidak mau dia kan. Karena selalu ada stigma bahwa petani itu miskin, bahwa petani itu hitam, bahwa petani itu kotor. Nah, dengan kita barengi teknologi, inilah membuat semangat petani-petani milenial kita yang akan menggantikan petani-petani yang sekarang ini sedang ada ini. Nah, jadi karena kalau tidak, ini akan jadi masalah besar bagi Indonesia. Bingung nanti kita cari petani, siapa petani? Kalau nggak ada petani, kita makan dari mana, Mbak? Iya. Gitu. Semua pengen jadi pekerja ya, Pak ya? Betul. Makanya sekarang kita mengedukasi mereka bagaimana bahwa petani itu bisa mensejahterakan mereka bisa kuliah, bisa menjadi lebih bahagia lah hidupnya, bisa buat rumah yang bagus, bisa beli kendaraan dengan hasil petaninya. Nah, inilah fungsi tugas pemerintah daerah untuk meyakinkan petani-petani kita untuk tetap bertani. Kalau tidak, lahannya mereka jual, Mbak.
Oh iya. Lah iya, kalau nggak ada lagi yang petani siapa? Kalau hanya dijual, terus dibuat kebun sawit, dibuat kebun karet, atau dibuat perumahan. Sekarang lahan pertanian kita kemana? Iya, mau makan apa nanti? Artinya dampaknya itu luar biasa. Betul. Kalau dari sekarang tidak kita lakukan pencegahan, Kaderisasi gitu ya, iya Pak ya? kaderisasi, kita inovasi, dan ini akan menyulitkan dan akan menjadi persoalan besar negeri ini. Soalnya kalau udah sama teknologi, biasanya anak muda tuh lebih seneng karena seru Pak. Mainan Betul, drone jadi ternyata mereka itu pupuk sambil gitu ya. sambil main dan juga bisa sambil kerja dan itu menghasilkan uang. Iya. Iya betul. Maka kita edukasi namanya petani milenial dengan teknologi. Dengan bantuan teman-teman mahasiswa tadi ya Pak ya. Betul, betul sekali. Makanya sekarang inilah salah satu strategi kita untuk membangkitkan semangat para petani-petani kita yang ada pada saat ini. Jadi intinya mereka tidak sendirian, ada pemerintah di situ. Ada dukungan ya Pak. Iya, maka kita buat namanya program Petani Bangkit. Oh oke. Oh iya, Petani Bangkit. Namanya Petani Bangkit programnya ya Pak. Iya ya? betul. Sekarang ngomongin perikanan ya Pak, karena kan tadi 60% itu adalah air ya. Perairan. Perikanan adalah potensi besar di daerah Banyuasin juga. Nah, bagaimana strategi Bapak dalam memaksimalkan potensi ini dan apa yang masih menjadi hambatan nih Pak untuk pembudayaan ikan pada saat ini? Iya, karena daerah Banyuasin termasuk daerah kabupaten penghasil terbesar ikan di Sumatera, tapi dalam tanda kutip Sumatera Selatan. Dan selama ini yang namanya Banyuasin kan perairan, tadi sudah sampaikan 60% perairan. Tentunya pasti ada air, insya Allah ada ikannya. Dan itu banyak sekali jenis-jenis ikan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan kita ada ikan laut dan juga ada ikan air tawar. Nah, pada saat ini ikan air tawar kan sudah mulai berkurang karena seiring sejalannya pertumbuhan peningkatan manusia dan juga kondisi industri juga mempengaruhi habitat daripada perikanan ini. Makanya sekarang pemerintah Kabupaten Banyuasin mengantisipasi untuk mengedukasi ada perikanan namanya tambak. Jadi kita budidayakan ikan supaya masyarakat kita bisa menghasilkan ikan dari hasil peliharaan mereka sendiri. Jadi tidak lagi mereka berpikir hanya mencari ikan tangkap. Iya, ikan Jadi tangkap kita ada di alam gitu ya ya. ini ikan budidaya namanya, kita budidayakan. Dan ini ada beberapa unggulan kita, ada ikan patin di Banyuasin. Dan yang baru ini kita laksanakan lagi budidaya ikan gabus. Oh ikan gabus Ikan Pak, bisa gabus. dibudidaya Pak? Bisa. Nah, ini mungkin di Sumatera Selatan baru kita yang mulai dan ada beberapa kabupaten Soalnya kota kan lain kalau juga. ikan gabus tuh manfaatnya banyak Pak. Betul. Iya betul. Jadi selain karena enaknya, Bukan hanya juga untuk karena dibuat pengobatan lauk. gitu ya Pak. Nah itu. Kadang-kadang, iya. Bahkan kita sudah membuat hilirisasi daripada ikan gabus tadi. Kita sudah membuat namanya home industry untuk menghasilkan albumin. Ya, jadi albumin ini untuk pengobatan Ya. Dari untuk si ikan gabus memperbaiki ini ya. apa namanya sel-sel mati. Sel-sel mati, betul. Jadi kalau makan ikan gabus tuh dia tambah cantik, Iya, tambah betul. ganteng. Iya. Sekarang Dan- mahal karena itu. Betul, salah satunya itu. Dan ikan gabus selama ini kan predator oke, yang dia makan predator. ikan-ikan kecil. Ikan kecil-kecil. Sekarang kita edukasi ikan gabus ini makan makanan buatan kita, ikan oke, pelet. kayak pelet ya. gitu ya Pak. Nah ini yang menarik itu di situ. Kita rubah cara mereka makan, makan. dan kebiasaan makan mereka. Supaya bisa dibudidaya tadi ya Pak. Betul. Kalau nak mencari ikan yang kecil-kecil kan susah. Iya. Makanya kita edukasi itu. Dan kita juga penghasil telur terbesar di Sumatera Selatan Oh juga. oke, telur ayam itu Pak. Telur ayam, betul. Jadi potensi-potensi alam yang pada saat ini itu dikembangkan terus di Kabupaten Banyuasin. Jadi penghasil padi, penghasil ikan, penghasil telur. Dan juga kita banyak perkebunan juga di Banyuasin. Penghasil karet, penghasil sawit juga. Dan ada penghasil kelapa dalam. Oh oke. Dan ini yang barangkali tidak dipunyai oleh kabupaten kota lain di Sumatera Lengkap Selatan. ya, Pak? Lengkap kita. Banyuasin dapat anugerah dari Allah, diberikan banyak sumber daya alam yang ada di Kabupaten Banyuasin. Oke. Sebenarnya karena lengkapnya itu jadi kalau apa namanya masyarakatnya jadi nggak susah Pak ya kalau untuk swasembada pangan sendiri untuk kebutuhan pokok, jadi nggak terlalu mengandalkan Jawa atau mengandalkan Betul. daerah lain gitu Pak ya. Jadi kita punya ketahanan pangan sendiri dan memang itu yang disampaikan Pak Presiden dengan kepala daerah untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing sesuai dengan sumber daya alam masing-masing. Itu harus dimaksimalkan. Makanya ada ajaran Bung Karno bahwa kita harus mandiri pangan,
Makanya kita buat beberapa gerakan. Kita buat 12 gerakan. Di antara 12 itu ada 5 gerakan yang kaitan dengan pangan. Itu tanaman buah-buahan, tanam sayur-sayuran, kita namain gertas, gerakan tanam sayur mayur. Oh, iya, lucu. Jadi masyarakat kita tidak lagi harus beli sayur. Oke, Jadi tanam mereka sendiri gitu betul Pak tanam ya. sendiri. Terus ada lagi gemar tugas, gerakan pelihara unggas, pelihara ayam, itik, termasuk ternak-ternak unggas Bebek lainnya, gitu bebek juga di sana. Dan ada gerbang perak, gerakan pelihara pengembangan ikan yang tadi itu, Pak, ya. Jadi mereka pelihara ikan kayak itu kan, kita edukasi seperti itu. Dan Pulauan Bu, nanam buah-buahan. Jadi masyarakat kita juga edukasi untuk kita ajak menanam buah-buahan. Jadi semua jenis buah-buah itu ada di Banyuasin, termasuk buah duren, lengkeng, buah naga. Pokoknya di Banyuasin itu sudah banyak Lengkap sekali, ya? sudah lengkap kita tanami buah-buahan. Tapi sekarang ini ada yang sudah menghasilkan, ada yang belum, Mbak Rere. Oh, oke. Karena yang nanam tidak mungkin kita tanam hari ini besok Besok berbuah. langsung berbuah. Iya, itu bisa 2 tahun, Ada 3 tahun. prosesnya, Iya, Pak, ada ya. sebuah proses. Dan ada tobaru. Tobaru itu adalah kita menanam gerakan rempah-rempahan, obat-obatan, termasuk juga umbi-umbian. Jadi dulu kita diajari oleh nenek moyang kita, diwarisi, tidak harus ke rumah sakit, obat batuk, obat panas kan dengan serai, dengan apa namanya Iya, jahe, dengan kalau kunyit. flu gitu, Pak, iya. ya. Dengan kita racik jamu bisa jadi obat-obatan. Obat-obatan tradisional gitu ya. Warisan itu Pak, Ini warisan sangat budaya. strategis sekali dalam rangka untuk menurunkan stunting, menurunkan angka kemiskinan, termasuk juga menurunkan angka pengangguran karena mereka ada kegiatan, Ada ada usaha. kegiatan, Karena banyak di ya, desa-desa kayak bentuk namanya KWT, kelompok tani wanita. Oh, oke. Iya, jadi kita buat kelompok-kelompok. Jadi mereka ini yang mempeloporin nanam sayur, nanam buah-buahan, nanam tobaru. Jadi ibu PKK-nya kerjanya banyak ya Pak? Betul. Jadi mereka ada kegiatan di desa kan. Betul. Di samping untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka juga menghasilkan juga. Bisa menghasilkan Iya, uang ya. Iya. Kalau ada sisa mereka makan, mereka jual di desa sebelah dan bisa tukar-tukar mereka. Tukar. Yang ini Butuh menghasil ikan gitu ya. bebek, itu ayam. Ditukar Kampung dengan ini beli sayur gitu. ayam. Jadi memang kami buatkan semacam kelompok-kelompok unggulan desa masing-masing. Desa ini unggulnya pelihara ayam. Desa ini penghasil bebek. Desa ini penghasil buah duren. Jadi sudah dipetakan sebenarnya Iya, Pak, sudah ya? kita petakan, kita buat kelompok-kelompok. Sehingga setiap desa itu Punya ciri punya khasnya ciri khas sendiri-sendiri. masing-masing. Oh, oke. Ini yang harus kita maksimalkan dan kita boomingkan terus di Kabupaten Banyuasin, Mbak Rere. Oke. Sekarang kita ngomongin ininya nih Pak nih, masyarakatnya nih Pak. Betul. Masyarakat bumi Banyuasin itu tentunya akan kalau dibahas pasti unik nih Pak. Karena kan di sana itu ada segala macam Suku, agama, agama. adat, kebudayaan. Itu kayak jadi miniaturnya Indonesia Betul, tuh Pak. betul, betul. Itu gimana cara Bapak merawat keberagamannya tuh Pak? Di sana kan Ya, ada banyak, di mana-mana kan kalau keberagaman itu Ribut, konflik gitu, konflik. ribut kecil-kecil gitu. Ya, inilah salah satu tugas penting dan tugas pokok pemerintah juga untuk membuat kebersamaan, membangun kebersamaan. Karena kita ada namanya gerakan gotong royong di sana. Jadi setiap kegiatan-kegiatan kita ajak mereka gotong royong. Kita tidak pernah membedakan dia agama apa, suku apa, bahasanya apa, budayanya apa. Penting ini ketika mereka di Banyuasin, mereka adalah orang Banyuasin. Walaupun dia orang Jawa, dia harus Banyuasin. Walaupun dia orang Medan, dia Banyuasin. Karena mereka tinggal di Banyuasin. Mereka harus bangga orang Banyuasin. Karena KTP mereka Banyuasin. Dan kita tidak ada larangan sedikit pun dengan budaya-budaya lain yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan semuanya kita kembangkan. Dan kita berlakukan bersama. Ada beberapa desa yang agama Hindunya hanya beberapa orang. Tapi dia bisa terpilih menjadi kepala desa. Iya, ini luar biasa. Artinya masyarakat betul-betul sudah tidak lagi fanatik, gitu ya ya. kotak-kotak. Oh ini agama Kristen, oh ini agama Islam ini. Walaupun Islamnya itu bisa mencapai 80% di Banyuasin. Kuncinya pemimpin daerah, kecamatannya diajak dialog dan komunikasi pada mereka. Kita berikan penjelasan, kita ajak kelompok bersama. Setiap bulan ada yang namanya rapat koordinasi kecamatan. Jadi seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, desa, kita panggil, kita berikan penjelasan, pengarahan. Ngobrol lah ya. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan kerjakan di kecamatan dan di desa ini. Dan
kita selalu mengajak mereka gotong royong. Jadi intinya kita bangun kebersamaan antara mereka dan tidak membedakan agama, suku maupun bahasa mereka. Ketika Banyuasin, mereka harus Banyuasin. Jadi Banyuasin. Banyuasin, betul. Ini guyup versi kabupaten ya. Betul. Jadi Kalau memang biasanya ada kalau guyup kan RT RW nih Pak, ini Iya. guyup tapi kabupaten keren karena Pak. kita punya program Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera. Salah satunya itu guyup di situ. Jadi kita harus betul-betul sama-sama karena kami dengan Pak De Selamat, wakil saya selalu bicara bahwa kita tidak mungkin bisa membangun negeri ini dengan kekuatan kita sendiri, nggak bisa. Kita harus sama-sama. Karena kita melihat kesuksesan sebuah daerah, kesuksesan sebuah negara itu pasti dibangun dengan kebersamaan. Karena pada hakikatnya manusia itu pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Makanya dengan kebersamaan ini bisa menutupi kekurangan dan kelemahan satu sama lain. Sehingga menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Kita bisa sukses untuk mencapai cita-cita kita bersama. Betul. Karena kami punya slogan, kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kalau kerja keras kan menggunakan fisik, Betul. kalau kerja cerdas menggunakan akal pikir otak kita. Kerja ikhlas menggunakan hati. Nah, 3 kekuatan digabung jadi satu, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Insya Allah bisa. Insya Allah. Banyuasin bisa. Bangkit, adil dan sejahtera. Oh, oke. Ini kalau ada penontonnya pasti tepuk tangan nih Pak. Karena kita punya visi misi, kita kemas dalam sebuah bahasa Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Bangkit itu ada akronimnya, B itu berdaya saing. Oh, oke. A aman, N nyaman, G guyup, guyup, K kreatif, I iman, T takwa. itu. Gak ada penontonnya Pak, tepuk tangan Jadi sendiri saya. berdaya saing, aman, nyaman, guyup, beriman, takwa, yang berkeadilan, dan akhirnya sejahtera. Oh, ya ampun. Filosofis sekali loh Ya, Bapak. untuk mencapai itu, untuk mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera, kita harus kerja keras, kita harus kerja cerdas, dan harus kerja ikhlas. Oke. Gitu. Wah, keren banget Pak. Nah, tadi kan kalau udah ngomongin masyarakatnya, nah sekarang ngomongin potensi wisatanya nih Pak. Saya kemarin kayak buka-buka di Google gitu ya. Banyuasin juga punya potensi wisata yang sangat potensial, yaitu Desa Nelayan yang ada Sungsang dan Taman Nasional Sembilang dengan burung Siberia yang tadi Bapak sempat singgung ya. Nah, gimana strategi Bapak untuk mengembangkan potensi tersebut Pak? Boleh diceritain juga Pak, apa aja yang ada di sana? Ini potensi yang barangkali yang sangat luar biasa. Yang belum, jujur ya kita, yang belum maksimal kita eksplorasi, belum kita maksimal kita tata. Karena, kenapa saya katakan luar biasa? Karena alamnya masih sangat original. Dan ada beberapa keunikan yang tidak ada di tempat lain. Pertama, ada mangrove yang luar biasa, ada 16 jenis mangrove. Karena di setiap kabupaten kota biasanya hanya ada 1 jenis. Ini kita ada 16 jenis. Yang kedua, masih ada satwa langka di sana, seperti buaya, termasuk juga singa, harimau, dan binatang-binatang buas lainnya ada di Sembilang. Di alam tuh Pak, bukan di kebun binatang kan Pak? Bukan, di Jakarta alam. juga punya tapi kebun binatang. Ini di alam. Oke. Di alam. Dan panoramanya sangat bagus dan ada burung migran dari negara Siberia. Oh, oke. Yang setiap tahunnya mereka datang ke Banyuasin. Yang uniknya lagi, di bulan yang sama, di tempat yang sama, datang bersama, pulang pun juga bersama. Nah, itu unik, itu luar biasa. Itu bulan apa Pak? Dan jumlahnya itu jutaan. Itu bulan apa Pak biasanya mereka bermigrasi? Mulai mereka datang, bertahap mereka. Dari November, puncaknya Desember. Januari, Februari sudah terakhir mereka. Ya, betul. Jadi kalau mau ke sana, mau lihat burung Siberianya, di bulan ber itu kali Pak? Iya, Desember puncak. Desember puncak ya, mungkin paling mereka banyak pesta di bulan Desember. Oh iya, akhir tahun gitu ya? Iya, ada hajatan di situ. Oh iya, tutup tahun gitu Pak ya? Iya, betul. Jadi salah satu checkpointnya si burung Siberia ini ya, jauh loh Pak dari Eropa. Iya, makanya kita bingung juga kan. Makanya saya ambil kebijakan,
kita gratiskan aja visanya di sana. Harusnya bayar ya? Iya, kan bayar. Untuk masuk ke wilayah ya. Iya. Oke, nah Pak, masih soal pariwisata. Banyuasin juga punya potensi wisata sejarah ya. Betul. Di mana beberapa tahun lalu ditemukan situs yang berhubungan dengan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Tuh, Pak. Apa itu Pak? Boleh diceritain nggak? Iya, memang bicara Kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang sangat Besar. gitu populer, ya, populer. perusahaan besar di mancanegara dan di Indonesia. Dan itu tidak terlepas dari wilayah Kabupaten Banyuasin. Karena Banyuasin ini kan daerah perairan di pesisir pantai. Sementara Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar. Nah, oleh sebab itu tentunya di dalam perjalanan panjang ditemukanlah beberapa situs yang mencirikan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu ada di Kabupaten Banyuasin. Apa tuh Pak bentuknya? Candi, perahu? Ada kepengan kapal dan ada situs-situs yang ya diidentifikasi bahwa ini adalah peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Makanya kalau kami Banyuasin percaya sekali bahwa Kerajaan Sriwijaya itu sesungguhnya ada di Banyuasin. Iya, memang hari ini belum ada satupun yang memastikan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu ada di kabupaten mana. Ada sebagian Jambi mengakui bahwa Sriwijaya di Jambi. Ada di Bangka Belitung juga bahwa di sana. Di Sumatera Selatan juga di beberapa kabupaten juga mengakui ada di sana. Termasuk di Palembang. Dan kami juga Banyuasin mengakuinya adalah di Banyuasin. Tapi sesungguhnya itu benar. Semuanya itu benar. Karena Kerajaan Sriwijaya itu kan luas, kan besar. Dan itu benar apa adanya. Nah, dulu lokasi daerah ini kan jadi satu, Mbak. Sumatera Selatan, Sumatera. Sekarang kan dipecah Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Palembang, Bangka Belitung. Jadi terpecah-pecah. Jadi kalau mereka mengaku benar itu. Tidak ada yang salah. Yang salah itu bahkan yang menyalahkan. Iya. Makanya kami mengaku bahwa Banyuasin adalah salah satu daerah tempat Kerajaan Sriwijaya. Dan ada keunikan juga yang disampaikan Mbak Rere tadi kaitan dengan kota pariwisata, desa pariwisata di Sungsang itu. Sungsang itu apa Pak? Jadi kalau kita mau ke Taman Sembilang yang burung, kita harus lihat Sungsang. Sungsang itu ada kuliner yang sangat luar biasa. Apa Pak? Pempek udang. Aduh, pempek udang. Jadi kalau bicara Sumatera Selatan, bicara Palembang, pasti bicara pempek Banyuasin ya. kan pempek. Ikan. Tapi uniknya Banyuasin ada pempek udang. Udang. Warnanya agak merah. Agak merah betul. Rasanya lebih enak, lebih gurih. Dan ada khasiat. Oh, apa tuh Pak? Khasiatnya menghilangkan rasa lapar. Oh iya. Dan sekarang yang saya lapar jelas, nih Pak. Nanti kalau ada tuh kan saya kenyang ya Pak. Nanti kita kirim nanti. Oke. Karena memang punya ciri khas rasa maupun warna yang berbeda dengan pempek ikan yang lainnya. Itu karena di sana penghasil udang atau gimana sih Pak? Ya kita penghasil udang juga karena kita daerah perairan tadi Mbak. Betul, oke. Jadi kelebihan Banyuasin itu semuanya ada di Banyuasin. Mudah-mudahan ya. Dan pempeknya yang beda ya Pak? Betul. Kalau bilang pempek udang, oh pasti Banyuasin nih gitu Pak Banyuasin, ya? betul. Oke. Jadi kalau ada yang sajiin, ini pempek apa? Pempek udang. Oh ini pempek dari Banyuasin ya gitu ya Pak? Betul. Jadi kalau mau nyobain langsung aja ke Banyuasin ya Pak? Boleh, nanti dikirim juga boleh nanti. Oh kalau saya dikirim. Kalau nanti saya kirim teman-teman lewat WA nanti kirim. Ya, Gambarnya dulu. aja. Gambarnya dulu. Tapi kalau teman-teman mau nyoba di sana, boleh. Langsung ke Banyuasin ya Pak ya? Kita Banyak siapkan. ya, Pak? Kita siapkan. Tadi kan kalau sudah ngobrolin potensi-potensi, terus habis itu pariwisata, apa sih yang pengen Bapak perbaiki lagi Pak dari sektor pariwisatanya? Yang pertama kita siapkan infrastruktur, karena kita harus siapkan juga tempat nginap mereka, kita siapkan juga tempat kendaraan mereka ke sana, dan kita siapkan juga tempat pondok-pondok juga di tempat di sana, karena wisatawan itu biasanya mau bersih, aman, nyaman, ya kan. Nah ini yang kita belum mampu maksimalkan itu, makanya ke depan kita akan bersinergi dengan Pak Gubernur, bersinergi dengan Menteri Pariwisata juga untuk membangun infrastruktur kaitan dengan penopang pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuasin yang luar biasa ini. Nah, soalnya kan kayaknya harus pada tahu deh Pak, itu si burung Siberia itu saya juga ntar kesana deh kalau pas berber boleh ya Pak? Boleh. Saya mau lihat itu burungnya masalahnya. seberapa banyak sih? Betul. Warnanya apa? Putih?
Ada hitam, ada putih, berwarna-warni dia. Oh, oke. Dan kami setiap tahun ada kunjungan wisatawan mancanegara. Seperti baru-baru ini ada dari kunjungan wisata asing yang jumlahnya lebih kurang 100 orang di Banyuasin. Mereka naik kapal dari beberapa negara. Salah satu tujuannya adalah Banyuasin. Oke, karena pengen lihat si burung Siberi itu. Ya banyak hal yang perlu mereka lihat. Oh, salah satunya mungkin burung Ya. Siberi itu ya Pak ya. Yang kedua ketemu bupatinya. Ketemu Pak Bupati ya. Iya. Iya sih, saya juga kalau ke sana mau ketemu Pak Bupati dulu Betul baru ya. jalan-jalan ya Iya. Pak. Oke. Nah, Karena kalau udah ketemu saya, tidak aman Mbak Rere. aman. Tidak aman karena banyak buaya di sana. Oh ya ampun, oh iya betul. Iya. Harus ketemu Bapak dulu ya biar aman dari buaya-buaya Betul, Banyuasin ya Pak. Banyuasin, ya. Oke, nah dalam masa pandemi kemarin nih Pak, COVID-19 yang melanda, seberapa besar sih dampak yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, khususnya pada sektor pariwisata, dan berapa lama pemulihan dan bagaimana strategi Bapak untuk memulihkan? Iya, karena COVID-19 ini kan melanda dunia, termasuk Indonesia maupun Banyuasin. Pasti ada dampak Mbak, tapi kita melihat persoalan-persoalan ini dengan hal yang positif. Kita lakukan kajian, kita lakukan inovasi, dan kita ini justru menambah semangat kita untuk berbuat sesuatu. Jadi sebelum dampaknya ini sampai ke masyarakat, kita buat semacam beberapa gerakan yang saya sampaikan tadi. Jadi mereka yang kemarin sering ke kota, mereka fokus di desa mereka masing-masing. Karena COVID ini kan penularannya kan dari orang ke orang, Mbak. Jadi sehingga alhamdulillah masyarakat kita tidak memikirkan tentang COVID, tapi mereka memikirkan tentang kegiatan mereka yang ada di desa-desa. Ada gerakan Kertas, Gerbang Perak, Tobaru, gerakan Pulauan Buwu, yang nanam sayur mayur, melihara ayam, itik, entok. Kalau mereka sudah ngurus itu semua, mereka kan akan terlupakan mau ke kota-kota. Jadi kita mengalihkan pikiran mereka. Karena COVID ini mengganggu konsentrasi yang membuat masyarakat kita cemas, takut, sehingga ini berdampaknya luar biasa. Mereka tidak mau kerja, takut ini, takut itu, pakai masker. Kalau kami Banyuasin di desa-desa nggak pakai masker, Mbak. Dan karena mereka berjemur kan panas dan lebih aman. Makanya kita alihkan cara berpikir mereka, kita alihkan terhadap ketakutan, kecemasan kaitan dengan COVID dengan kegiatan yang positif. Dengan gerakan-gerakan yang kita bangun. Makanya alhamdulillah Mbak Rere, di masa pandemi COVID, Banyuasin itu bisa menurunkan angka kemiskinan. Justru Pak? Justru. Oh, oke. Kita bisa menurunkan stunting, kita bisa menurunkan angka kemiskinan, bahkan kita bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Ya itu ya, karena program-program yang udah disiapkan itu Pak ya. Dan kita kerjasama dengan perbankan yang ada di Banyuasin. Jadi saat COVID sudah mulai melandai, justru Banyuasin sudah siap untuk jadi lebih tinggi lagi ya Pak? Betul. Seperti kita ada program Banyuasin Prima kaitan dengan UMKM. Kita punya target dulu sebelum menjabat dengan Pak D. Selamat, 5 tahun itu kita harus mampu menciptakan pertumbuhan UMKM baru itu 20.000. Sekarang sudah ada 45.000 UMKM baru. Macam-macam tuh dari by name by address terdata di Kabupaten Banyuasin. Karena mereka kita connectingkan dengan pembiayaan perbankan. Tahun 2022 ini kita dapat data lebih kurang 1 triliun kur kredit usaha ringan untuk UMKM yang ada di Banyuasin. Jadi terserap segitu banyaknya Pak ya? Karena perbankan kita ajak bicara. Kita kumpulkan UMKM, perbankan yang bicara. Jadi kita jemput bola bahasanya. Betul. Sekaligus memfasilitasi mereka ketemu sama. Tapi biaya mereka. Langsung ya. Iya. Betul. Kita memfasilitasi saja. Betul. Antara UMKM dengan perbankan. Dan perbankan merasa sangat terbantu. Karena langsung ketemu sama UMKM ya, jadi tepat sasaran. Dan dijamin pemerintahnya. Ya, kita rekomendasikan pada mereka itu perbankan sudah siap untuk dibantu, siap bantu. Karena kita jamin untuk pembinaannya. Jadi jalan tuh Pak ya. Betul, jadi kesulitan UMKM kita ini kan pertama manajemen sumber daya alam. Kalau kita latih, kita bina, kita bimbing, dan kita berikan pinjaman pendanaan dari perbankan, ya jalan mereka. Pasti jalan. Pasti. Kalau tidak jalan berarti memang nasib. Iya. Tapi kalau sudah dibimbing dan sudah ada modal sih harusnya sudah tinggal
manage ya Pak, Betul. mungkin ya. Betul. Nah terkait pelayanan kesehatan nih Pak sekarang, pelayanan jam kunci dan dokter masuk desa merupakan program dari Bapak Bupati Banyuasin yang sangat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Bisa dijelaskan nggak sih Pak program ini bagaimana dan sekarang progresnya seperti apa? Ya, ini salah satu niat kita dengan Pak De Slamet dari awal memimpin Banyuasin untuk memberikan pelayanan dasar yang prima pada masyarakat kita. Contoh program jam kunci, itu inovasi terbaik di Indonesia itu Mbak. Inovasi jam kunci itu terbaik di Indonesia. Kita dapat penghargaan 2 menteri sekaligus, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Menpan RB. Dan kita diganjar dengan ada hadiah 10 miliar dari Menteri Dalam Negeri untuk inovasi yang terbaik. Inovasinya itu ya. Jadi inovasi ini kita lakukan, kita mendatangi masyarakat kita dari desa ke desa untuk membuat KTP. Langsung jadi di tempat dan gratis. Karena kita punya target masyarakat Banyuasin harus punya KTP semua 100%. Jadi sekarang siang malam kita lakukan itu dengan tim kita namanya Jemput langsung Pak. Jemput Orang bola. nggak usah datang lah ya. Nggak usah. Kalau dulu buat KTP itu Mbak harus ke kabupaten. Waktunya berhari-hari dengan biaya yang sangat tinggi, dengan biaya transportasi. Kok buat KTP aja susah amat sih. Kenapa nggak kita datangi mereka ke desa-desa? Jadi sekarang kita datangi ke desa-desa. Sekarang kita ada inovasi lagi tambahan dari jam kunci tadi. Kita beli mobil yang tercanggih di dunia Mbak. Apa tuh Pak? Mobil yang untuk pembuatan KTP itu Mbak. Oh. Jadi mobil ini dikatakan tercanggih di dunia. Ketika masih ada langit, di situ ada sinyalnya. Karena nyetak KTP itu harus online. Betul. Jadi dia namanya kan e-KTP kan elektronik kan. Jadi sinyalnya nggak peduli di situ nggak ada sinyal. Enggak ada. Pokoknya selagi ada langit ada sinyal. Makanya kami katakan mobil tercanggih di dunia. Tapi itu emang yang membantu daerah juga. Jadi kami sampai melayani masyarakat sampai pagi sampai fajar. Non-stop. Non-stop Pak? Non-stop. Non-stop 24 jam. Dan gratis. Dan gratis. Ya. Yang kedua yaitu kaitan dengan pelayanan kesehatan yang tim kesehatan masuk desa. Dulu kita punya cita-cita satu desa itu satu dokter. Satu desa satu dokter. Dalam perjalanan dengan kemampuan keuangan daerah tidak mungkin kita akan menyiapkan satu desa satu dokter. Dan ada beberapa dokter juga kita siapkan di desa. Fungsinya juga tidak maksimal. Karena orang desa kan berapalah yang sakit seperti itu kan. Makanya kita robah program ini menjadi dokter masuk desa dengan tim kesehatannya. Jadi setiap hari mereka ke desa. Bukan hanya ngobati, tapi mereka melakukan penyuluhan, melakukan edukasi kepada masyarakat, bidang kesehatan. Karena kami punya pikiran bahwa kesehatan ini yang paling penting bukan hanya pengobatan Mbak Rere. Tapi yang paling penting itu bagaimana untuk pencegahan. Kalau sudah sakit kan repot. Kasihan dengan masyarakatnya, kasihan dengan ya biayanya tinggi kan. Makanya kita buat konsep dokter masuk desa. Makanya alhamdulillah masyarakat kita sehat-sehat semua sekarang. Jadi lebih ke pencegahan ya Pak ya? Ya pencegahan. Dan ternyata dampaknya luar biasa, dapat apresiasi dari masyarakat. Dan ini sebenarnya yang ditunggu oleh masyarakat kita. Juga ya, Pak? Betul. Mereka kan didatangi tim dokter, tim kesehatan ke kampung-kampung. Dan ini juga menguntungkan bagi tim dokter juga tim kesehatan yang datang ke kampung-kampung. Jadi mereka pulang bawa ayam, bawa sayur, ya dikasih masyarakat. Dikasih ya Pak? Karena mereka diberikan pengobatan gratis, penyuluhan gratis, semuanya gratis. Obat-obat gratis. Sehingga begitu dokter, tim kesehatan kita pulang, dikasihlah bebek. Ya, tergantung dari mana ya. Kalau Nah, dari yang tempat ikan dikasihlah ikan. betul. Ini fenomena yang saya kira sangat menarik ya. Karena masyarakat memberi itu ikhlas juga kan. Dan tentunya yang nerima pasti ikhlas Senang Mbak. juga, Iya ya, betul. Jadi ini gerakan ini terus kita lakukan. Jadi intinya kita ingin memberikan pelayanan yang prima. Yang prima, untuk maksimal ya, Pak, maksimal pada masyarakat kita. Oke. Itulah tugas pemerintah. Tugas Bapak. Betul. Ya, artinya bukan tugas saya sendiri dong. Betul. Saya juga tidak mungkin mampu untuk bekerja sendiri karena yang bekerja itu sebenarnya mereka. Kalau saya cuma hanya mengatur, membuat strategi, menyemangati mereka, itu aja tugas kami.
Tapi yang bertugas itu kepala dinas, Iya. kepala badan, camat, kepala desa, tim Tapi kesehatan. kalau nggak digalakin bapak kayaknya nggak jalan. Galak nggak bapak? Bapak galak nggak pak? Galak Ya. nggak pak? Enggak, saya enggak. Enggak ya? Saya enggak pernah marah saya. Oh, oke. Saya enggak pernah marah. Cuman ini. Senyum aja. Oke. Senyum aja. Senyum aja malah Iya. takut ya. Ya kita akan membuat mereka bukan harus takut dengan kita, tapi kita mengajak mereka untuk mengabdi, bahwa kita ini diberikan amanah oleh Allah, diberikan amanah oleh bangsa dan negara untuk mengabdi melayani masyarakat kita. Kalau tidak kita lakukan maksimal pengabdian ini, kita akan berdosa. Jadi kita memberikan pengarahan itu, sehingga dengan sendirinya mereka mau melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan tulus dan digalakin ya, ikhlas. Pak. Ya. Kalau dimarahin mereka cuma bekerja pas di depan kita. Kalau kita nggak ada, mereka nggak kerja. Betul, nggak kerja. Jadi yang paling penting kita membangun semangat, kita membangun kebersamaan, kita membangun motivasi mereka untuk berbuat sesuatu. Kamu jadi kepala dinas, apa yang bisa kamu lakukan? Nanti kita panggil, apa yang sudah dilakukan, sampai sejauh mana? Ya, sesuai Gitu dengan aja. program-program yang Makanya direncanakan memimpin nanti ya, itu tidak harus marah, justru marah itu temannya syaitan, Mbak. Saya tidak pernah marah, Pak. Nggak pernah marah pak Nggak ya? pernah Ih, marah. seru banget tuh dia sama bapak. Saya tidak pernah marah, saya hanya membangun semangat, membangun kebersamaan, sehingga mereka mempunyai orang yang bekerja di Mara itu kerjanya pasti beda, Mbak. Oh iya betul, jadi nggak sesuai, nggak ikhlas tadi pak Nggak ya, ikhlas, nggak nggak kerja ikhlas tadi pak ya. Ya, karena tagline kita harus ikhlas dong. Betul. Kerja keras, kerja cerdas, ikhlas. kerja ikhlas. Ikhlas itu penting. Mungkin cerdasnya iya, kerasnya iya, tapi nggak ikhlas Nggak jadinya, Pak, ikhlas. ya, karena dimarahin. Karena ya, Pak. takut kan. Jadi kalau ini bukan karena takut, tapi karena merupakan sebuah kewajiban yang telah tanggung diberikan. jawab, Pak, ya. Itu, Mbak. Jadi saya selalu menuntut kerjanya tanggung jawab dengan apa yang sudah diamanakan. Itu saja. Makanya Bapak sama Bapak Wakil Bupati juga ini banget ya, Nah, deket banget itu ya, Pak. saya ini kan banyak yang nanya-nanya juga, Iya, Mbak ya. betul. Kok bupati dengan wakil bupati katanya sampai hari ini sampai akur. akur. Heeh. Sementara isu kan banyak, ini kamu calon ini. Iya, ini. banyak yang mana-mana Jadi itu. saya pikir gini, bahwa kekuasaan itu bukan untuk dibagi, Mbak. Tapi untuk dijalankan bersama-sama. Orang itu ribut antara bupati wakil bupati, itu pasti kaitan dengan materi, kaitan dengan kewenangan, pembagian kewenangan, kekuasaan ya. segala macam. Makanya kenapa harus dibagi? Harus sama-sama. Ada rezeki sama-sama, Betul. ada pekerjaan sama-sama, kekuasaannya ya kita jalankan sama-sama. Jadi nggak ada yang dibagi, sama-sama, makan sama-sama, kerjanya sama-sama, dia kerja kita kan kerja juga. Betul. Jadi kalau kita bangun dari awal, nyamakan persepsi, tidak ada saling curiga mencurigai, karena kita punya amanah yang sama, insya Allah nggak akan ribut. Makanya akur banget ya, Pak. Sangat, karena wakil saya kan lebih tua. Betul. Jadi saya nganggap beliau sebenarnya bukan sebagai wakil, saya nganggap beliau itu sebagai orang tua saya. Oh, begitu. Iya. Beliau juga nganggap saya bukan sebagai bupati, tapi nganggap sebagai anak. Anak. Kan kalau orang tua nganggap anak kan sayang kan. Kalau kita nganggap orang tua kan hormat gitu kan. betul. Jadi dari mana kita mau ribut coba? Iya. Nggak mungkin. Nah konsep itu kita jalankan. Hubungan antar personalnya emang ini banget. Sekarang apa sih mau kita rebutkan? Orang yang ribut pasti ada tujuan beda. Oh, betul. Padahal tujuan kita harus sama dong. Betul. Memajukan. Melayani melayani masyarakat kita dan membangun daerah kita dengan baik untuk kepentingan masyarakat kita. Tujuan sama. Kalau tujuan sama, Nggak mungkin ribut. tidak mungkin ribut. Kalau dia ribut berarti ada tujuan yang beda. Berbeda. Oke. Entah tuh yang mana ya. Betul. Seperti tujuan kita kan ngobrol. Betul. Kan tidak ribut kita kan? Enggak. Enggak. Bahkan senyum, ketawa gitu kan asik. Nah gitulah kira-kira. Oke. Mengenai salah satu program kemasyarakatan di Banyuasin. Banyuasin dinilai sukses menjalankan program rehab RTLH nih, rumah tidak layak huni. Dan berapa target yang direncanakan dan seperti apa perkembangannya, Pak? Jadi Banyuasin itu tadi kan sudah saya bilang ada perairan, ada daratan. Jadi ada beberapa desa yang terisolir yang selama ini dan penduduk juga masih banyak yang miskin di sana. Nah, setelah kita cek, saya kan hampir tiap hari itu ke lapangan, Mbak. Saya itu 1 bulan ngantor itu paling banyak 4 kali. Kadang-kadang Sisanya tidak pernah di ngantor. lapangan? Seperti bulan kemarin sehari pun tidak ngantor saya. Saya ke desa-desa lihat.
Jadi kita lihat fenomena di lapangan, masih banyak sekali masyarakat kita yang tidak memiliki rumah yang layak huni. Yang bocor, lantai, tempat tidur, aduh sangat menyedihkan. juga Pak ya. MCK itu yang luar biasa. Setelah kita data, kita perintahkan dinas terkait, dalam hal ini Perkimtan, untuk ngecek, menghitung berapa banyak rumah yang tidak layak huni yang ada di Kabupaten Banyuasin. Lebih kurang 43.000 rumah, Mbak, yang tidak layak huni. 2019 kami mulai bergerak untuk membuat skema-skema pembiayaan. Karena kami sudah ngitung kalau hanya mengandalkan dana APBD kabupaten, tidak akan mungkin kita bisa mampu menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni itu. Jadi kita bagi mulai dari dana APBD kabupaten, kita lakukan komunikasi koordinasi dengan Pak Gubernur, kita sampaikan data, bahkan Pak Gubernur kita ajak untuk meresmikan rumah yang sudah kita bangun. Masa Pak Gubernur hanya meresmikan, akhirnya mereka tertarik, tergerak hatinya juga membantu pendanaan untuk bedah rumah. Dan juga DPR RI juga dari Kementerian PU juga di sana. Dan yang menarik, kami ada bedah rumah dalam konsep gotong royong. Oh, gimana itu Pak? Jadi kita libatkan semua pihak. Pertama, Basnas, itu satu. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Semuanya kita pinta, Mbak. Ada yang 5 rumah, ada yang 10, ada yang bahkan ada yang 100 rumah. Ini kita minta semua mereka. Karena mereka berusaha di Banyuasin, minimal mereka akan menyelesaikan rumah tidak layak huni yang ada di wilayah perusahaan mereka. Dekat wilayah perusahaan mereka ya. Wajib mereka selesaikan. Yang jadi ketiga, ngumpul-ngumpul jadi banyak Pak. Banyak. Yang ketiga, kita juga melalui dana pukir anggota dewan kita juga. Dan kita juga melalui dana desa juga. Jadi satu desa kita tugaskan minimal 5 rumah satu desa. Bayangkan 5 rumah dikali 288, berapa rumah Mbak? Kan hampir 5.000 rumah. Iya, hampir 5.000-an lah ya Pak. Makanya alhamdulillah sampai hari ini dari 43.000 rumah kita sudah menyelesaikan lebih kurang 17.000 rumah Mbak. Oke. Tapi masih banyak yang belum. Masih ya? Masih banyak yang belum. Jadi masih ada PR Pak, belum selesaikan Sangat, Pak. sangat. Dan tahun ini tetap kita targetkan lagi 10.000 rumah. 1 tahun berarti udah berapa? Ini kemarin dari 2019 sampai 2022 lebih kurang 17.000 rumah. 17.000 itu ya? Dan setiap tahun itu bervariasi. Yang paling terbanyak tahun kemarin 2022 lebih kurang 7.000. 7.000 Pak? 7.000. Paling banyak itu. Nah tahun ini targetnya? 10.000. 10.000 ya? Oke. Tapi belum tahu berapa tercapainya. Oh iya, tapi targetnya itu 10.000. Target kita semuanya harus selesai Mbak. Targetnya dari 50.000 tadi ya Pak? Iya. Supaya masyarakatnya Iya terbantu. betul. Kasihan Mbak mereka, sedih kita melihat mereka kan. Kita tidur di tempat yang spring bed nyaman. Mereka jangan kenyamanan bocor atapnya kan. Semi permanen juga Pak kadang-kadang ya. Iya betul. Makanya kita yang program kan ada 3 itu. Ada yang bongkar habis kita buat baru. Ada yang rehab sedang dan ada yang rehab ringan. Tergantung ininya ya, kondisi rumahnya ya. Kondisi. Jadi nggak semua ngebangun baru ya Pak? Enggak, tapi kebanyakan bangun baru. Dan terutama yang MCK itu Pak ya, mungkin ya? Betul, langsung kita buatkan di dalam rumahnya, kamar mandinya, terus tempat tidurnya, tempat masaknya juga lengkap. Walaupun rumahnya ya tipe 36 lah, Ya, tapi layak. Tapi layak ya Tapi Pak. layak. Yang penting nggak bocor. Betul, tidak bocor, terus lantainya sudah kita Kokoh semen, yang penting. Bahkan ada yang sudah kita keramik kayak gitu. Oh, oke. Ya. Nah, ada yang menarik lagi nih Pak dari Banyuasin itu daerah yang menghasilkan air minum. Saya haus nih Pak. Saya tadi dikasih tadi. Mana air minum? Ada air minumnya loh, gemes banget loh ini air minumnya. Nih. Ini tuh adalah air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh BUMD ya Pak? Ya, Badan Usaha Saya izin minum ya Pak? Boleh, Saya boleh. cobain. Ya, oke. Insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Karena betuah merek ini. Betuah. Betuah. Bacanya gimana? Batuah. Betuah. Oh betuah. Betuah. Oke. Airnya tuh rasanya nggak ada rasanya, jadi nggak nyangkut di tenggorokan Pak. Betul. Saya nggak suka soalnya yang ada rasa-rasanya. Betul. Saya sukanya yang ini aja, yang bener-bener Pas karena banget. air mineral itu harus nggak ada yang nyangkut. Betul. Ya kan Pak?
Siap. Ini jadi gimana Pak? Boleh diceritain nggak Pak si air betuah? Kebenaran kabupaten kita ada sumber mata air di Kabupaten Banyuasin dan banyak beberapa perusahaan swasta itu sudah memproduksi air ini. Oke. Nah, ini potensi alam yang tentunya akan kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah kita, masyarakat kita. Makanya kita mempunyai keinginan untuk membuat perusahaan badan usaha milik daerah yang memproduksi air minum. Air minum ini. Iya, air minum Air dalam betuah kemasan. ini dalam Iya. kemasan ya. Ini air minum dalam kemasan. Dan ini baru 2 bulan ini kita launching, pabriknya pun baru selesai. Dan sudah BPOM loh. Betul. Sudah BPOM. Pabrik baru selesai nih pabrik baru. Kita bangun pabrik baru lagi kita. Dan ini manfaatnya semuanya untuk masyarakat ya Pak? Iya, apapun makanannya, minumannya air betuah. Air betuah. Kalau di sana Ini kayaknya salah- air yang lain nggak ada ya, adanya betuah doang Betul. Pak. Jadi kita ingin menambah PAD pendapatan asli daerah kita, mengurangi pengangguran kita, dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Karena nanti kerjasama dengan BUMDes yang ada di desa-desa. Desa-desa. Nah ini distribusinya udah kemana aja Pak? Paling banyak. Untuk saat ini, untuk masih dalam skup Kabupaten Banyuasin. Karena kita pakai manajemen kekuasaan, kita paksa semua aparatur pemerintah untuk rapat-rapat menggunakan air minum betuah pada saat ini. Nah kalau namanya nih Pak betuah, itu sebenarnya kalau dalam bahasa Banyuasin artinya apa? Kenapa kok dikasih nama betuah juga? Itu bahasa keramat. Jadi betuah itu berkah. Punya nasib yang baik, yang mujur. Terutama bisa menghilangkan haus dia. Iya. Jadi harapannya ini akan jadi air yang berkah buat masyarakat. Berkah untuk masyarakat kita. Dan untuk yang minum juga ya Pak? Betul. Ya benar kan yang minum Betul, kan orang. karena jadi sehat. Kalau Iya. minum air putih kan, sehari harus 2 liter loh Pak. Betul. Dengan produksi beras yang berkualitas tinggi sejak lama, bagaimana upaya pemerintah dalam mempertahankan kualitasnya itu Pak? Karena kan untuk mempertahankan kualitasnya kadang-kadang ada yang bagus nih panen kali ini, panen berikutnya jelek gitu kan. Nah itu gimana cara mempertahankan? Ya salah satunya kita menggunakan teknologi yang ada pada saat ini. Itu penggunaan pupuk, penggunaan bibit yang lebih baik, yang bagus, unggul. Dan kita juga tidak hanya bangga penghasil beras, penghasil padi, tapi kita tidak punya produksi merek sendiri. Sendiri, apa mereknya Pak? Sekarang kita ada 3 merek. Merek unggulan kita adalah beras sedulang setudung. Sedulang, Setudung. setudung, Sedulang itu tempat makan, betul. tudung itu ya tempat Yang tudungnya, berlindung. betul. Iya. Jadi makan sama-sama, ya berteduh juga sama-sama. Sama-sama. Jadi filosofisnya enak sama enak, susah sama Susah susah. sama susah. Oke. Yang kedua ada apa Pak? Dan beras petani bangkit, itu mutu yang kedua, merek yang kedua. Yang ketiga, Ketiga? beras jalur. Karena kan banyak jalur-jalur gitu. Oh, oke. Beras Jadi jalur. semuanya filosofis ya Iya, nama-namanya ya. nama daerah-daerah lah, Nama kebanggaan daerah. daerah-daerah, kebanggaan daerah-daerah. Betuah ya kebanggaan daerah kita juga. Ini kan warisan leluhur bahasa Betuah itu kan. Petani bangkit program kita. Program petani harus Bapak ya bangkit, tadi ya. kan. Oke. Jalur kondisi alam kita memang ada jalur-jalur kayak itu kan. Jadi semuanya tuh pokoknya intinya Banyuasin banget lah Pak ya. Yang jelas bisa mudah diingat Betul. oleh masyarakat dan termotivasi untuk membeli produk itu. Jadi kalau ingin Betuah, ya minum air Betuah. Minum air betuah. Kalau pengen tadi Senang-senang apa? sama-sama, Senang sama-sama, sedulang sedulang. sedulung betul. Di sana Kalau ingin bangkit, beras petani bangkit. betul. Kalau mau ke daerah, ke jalur, beras jalur. Beras jalur. Jadi gampang ingetnya ya. Lah iya betul. Kita kan memberikan ya suatu hal yang mudah lah bagi masyarakat, mudah mengingat, Udah mudah mempromosikan juga ya mempromosikan, sekaligus. dan mudah berurusan juga. Betul. Oke, nah Pak, apa harapan Bapak nih untuk Kabupaten Banyuasin ke depannya nih? Yang ingin diselesaikan atau pengen membuat suatu program baru atau seperti apa? Oke. Silakan Pak. Yang pertama, target yang paling utama, infrastruktur ini harus beres, harus selesai. Jalan itu, jembatan itu, irigasi itu harus selesai. Itu satu. Karena inilah menjadi urat nadi. Karena jalan poros itu urat nadi perekonomian dan masyarakat dan juga urat nadi semua. Jadi kalau urat nadi itu kan penting alirannya. Jalur tadi Pak. Betul. Yang kedua, sebagai andalan kita, kebanggaan kita, yang sekarang kita dinobatkan nomor 4 nasional, saya punya target dengan kawan-kawan OPD terkait, Banyuasin
kira-kira kalau bahasa Palembang itu, Yuk. cak mano caronyo Mano caronyo. harus nomor 1. Oke. Nah, dan itu sangat memungkinkan Hmm. karena kita punya lahan yang sangat luas, Tanah yang subur. tanah yang subur, petani yang ulet, yang luar biasa, yang sekarang kita modif dengan petani milenial dengan teknologinya, dan kita juga punya punya wilayah yang sangat mendukung seperti curah hujan, Cuacanya ya, Pak. termasuk perairannya. Kita kan ada nama perairan kan ada sawah itu identik dengan air, Mbak. Air betul, irigasi ya Pak. Nah, dengan potensi-potensi yang seperti itu, kita punya keyakinan dengan catatan bupati, wakil bupati, kepala dinasnya, dan Kerjasama. penyuluhnya kompak. Kompak. Kerja, Satu suara ya. kerja keras, Kerja cerdas, kerja kerja ikhlas. Kalau itu dilakukan, selesai urusannya. Insya Allah nomor 1 kita. Targetnya itu Pak ya. Iya. Dan selanjutnya kita ingin masyarakat kita tetap guyup. Angka kemiskinan Banyuasin harus 1 digit. 2023 ini. Pengangguran harus turun, bahkan habis. Amin. Kita berharap tidak ada lagi pengangguran di Banyuasin. Yang ketiga, perekonomian kita akan naik sehingga terwujudlah kesejahteraan sesuai dengan cita-cita kita. Betul. Clear. Clean sudah Pak ya. Oke. Harapan-harapannya. Iya, tetap kompak masyarakat kita, guyup tadi, Betul. beriman dan bertakwa, yang adil, sejahtera. Sejahtera. Oke. Terima kasih untuk waktunya Pak. Sukses terus untuk Banyuasin dan salam untuk masyarakat di sana ya Pak. Siap. Nah, begitulah tadi obrolan saya dengan Bapak Bupati Banyuasin yang seru banget. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Rere Kumampung pamit. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Bye-bye.